Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Herlambang, di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi ke-60. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah penjelasan dari narasumber, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Menariknya, bagi para penanya yang paling menarik dan paling unik ya akan saya undi untuk mendapatkan saldo UFO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu dan Bu Ira, Zoom UMKM Expo itu maksudnya Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya Bu Ira dan Bapak Ibu semuanya agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang kedua adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Tema pada malam hari ini sangat-sangat menarik dan banyak orang penasaran membongkar mindset berbisnis MLM. Ini terus terang Bu Ira dan Bapak Ibu semuanya, pada saat saya promosi webinar ini ke semua media sosial, saya langsung dikomentari, ini bisnis MLM ini apa? Kok kesannya negatif semua, yang paling bawah itu yang paling menderita, banyak janji manisnya katanya gitu. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Bu Ira. Tadi di flyer namanya Bu Ira Wahyu, ternyata berubah menjadi Bu Ira Kristiani. Makanya tadi saya bingung. Beliau ini adalah praktisi, juga dosen dan juga pemerhati bisnis MLM. Kita akan bongkar apa saja yang menurut orang-orang itu selalu berpandangan negatif. Padahal berbisnis MLM itu kalau dibilang gampangnya itu pekerjaan yang halal. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Ibu Ira Kristiani. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Ira Wahyu Kristiani. Saya baru ya di sini. Mungkin saudara-saudara belum pernah melihat atau kenal dengan saya. Oke, saya ada di sini. Salam kenal semuanya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pramudia Herlambang dari Pram Manajemen yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk mengisi acara Zoom pada malam hari ini yang bertema Bongkar Mindset Bisnis MLM. Sebelum saya mulai ke topik pembicaraannya, boleh ya saya ingin menyapa dari para audiens malam hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Ya, berasal dari mana saja ya kira-kira? Pastinya dari mana saja? Dari Sabang sampai Merauke ya? Dari Batam juga Saya ada. dari Jogja. Oh, dari Jogja. Iya. Tetap semangat, sukses selalu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya untuk menyempatkan mengikuti acara Zoom pada malam hari ini. Oke, kita langsung ke topik bongkar mindset bisnis MLM. Apa sih bisnis MLM itu? Bisnis
strategi pemasaran yang berjenjang maupun berantai, di mana tenaga penjualnya, yaitu sales, yang tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang dihasilkan sendiri, tapi juga mendapatkan kompensasi atas hasil sales lain yang mereka, dalam bahasa kerennya itu network marketing. Intinya sama ya, yaitu jaringan pemasaran. Di dunia ini banyak sekali jenis macam MLM. Tidak saya sebutkan ya karena terlalu banyak. Secara umum dan global sudah kita pahami, seorang sales, marketing ataupun pemasaran itu merupakan tonggak dalam sebuah perusahaan. Setuju ya? Jika perusahaan tidak memiliki yang namanya sales, marketing, atau bagian pemasaran, maka perusahaan ini tidak akan terus maju dan berkembang. Jadi, intinya, perusahaan maju dan mau nggak mau harus menggencarkan yang namanya marketing. Nah, kembali ke bisnis MLM. Mayoritas banyak warga, kalau sudah mendengarkan kata-kata MLM, pasti semuanya mundur dan menolak mentah-mentah dan memandang sebelah mata. Banyak pula yang mencibirkan bibirnya. Ih, MLM, enggak ah, gitu ya. Siapa yang pernah mengalaminya? Pasti banyak dong. Atau pernah jadi salah satu yang mencibirkan tentang MLM. Mengapa harus MLM? Karena MLM ini merupakan konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan pada konsumen atau pelanggan untuk dapat ikut serta sebagai penjual serta memperoleh keuntungan melalui garis kemitraan MLM. Apa sih keuntungan MLM? Nanti kita bahas setelah saya menjelaskan 4 cara mendapatkan penghasilan. Nah, perlu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ketahui ya, bisnis jaringan MLM adalah cara baru dan revolusioner untuk memperoleh penghasilan yang lebih dari yang kita mau. Siapapun bisa melakukannya. Tidak melihat latar belakang apapun. Mau itu lulusan SD, pegawai, karyawan, ibu rumah tangga, yang penting mereka memiliki kemauan, usaha, tekad, dan kegigihan. Menurut Robert T. Kiyosaki, cara mendapatkan penghasilan dibagi menjadi 4 bagian. Cara mendapat penghasilan dibagi menjadi 4 bagian, ini menurut Robert T. Kiyosaki. Yang pertama adalah employ. Employ ini dia menukarkan waktu dan energinya untuk suatu penghasilan yang terbatas. Artinya, setiap bulannya hasilnya sudah pasti, tidak bisa naik sewaktu-waktu. Berangkat pagi, pulang sore. Contohnya, pegawai atau karyawan. Yang kedua, self-employed. Beliau menukarkan keahlian untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya, make up artist, dokter, pengacara, itu keahlian dan tidak bisa diwariskan. Tapi
ketika self-employed berhenti bekerja, berhenti memakai keahlian, apa masih dapat penghasilan? Tentu tidak. Itu yang disebut self-employed. Cara yang ketiga adalah IBO, Independent Business Owner. Bisnis ini berpartner dengan suatu perusahaan untuk menjalankan sistemnya yang sudah dibuat perusahaan tersebut. Kita sudah mengikuti sistemnya. Dan ketika sistem itu bekerja dengan baik, kita dapat penghasilan yang tak terbatas. Dan di IBO ini ada contohnya, yaitu franchise. Ketika franchise satu tutup, apakah pemilik IBO ini tidak dapat penghasilan? Tentu tidak ya, karena dia masih punya jaringan-jaringan lainnya. Nah, network marketing atau MLM ini juga banyak di bagian IBO. Cara yang keempat adalah investor. Investor ini hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja yang memiliki uang lebih dalam jumlah besar atau uang yang tidak habis 7 turunan. Dari 4 cara mendapatkan penghasilan, menurut Robert T. Kiyosaki ini, Anda kira-kira Anda posisi mana yang Anda inginkan? Apa menjadi employee, self-employed, IBO, atau investor? Kalau saya ya, kalau saya itu lebih memilih jadi IBO. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 konsep yang terdapat pada IBO. Konsep yang pertama, saya bikin 1 kali 5 sama dengan 5. Itu artinya, jika Anda mahir dan handal dalam hal penjualan, pemasaran suatu produk, dan Anda sendirian tanpa ada tim, Anda bisa menjual 5 produk. Maka Anda akan menghasilkan 5 produk. Tapi, jika Anda jatuh sakit, maka Anda tidak akan mendapatkan penghasilan. Betul ya? Karena sudah tidak bisa produktif. Konsep yang kedua, 5 kali 1 sama dengan 5. Maksudnya begini, jika Anda memiliki tim 5 reseller, masing-masing bisa menjual 1 produk, maka yang Anda dapatkan 5 produk. Tapi jikalau Anda sakit, jatuh sakit, maka segagaknya Anda masih mendapatkan 4 produk. Karena masih ada tim yang bekerja. Betul apa betul? Nah, dari 2 konsep ini, kira-kira Anda memilih yang mana? Cara 1 atau cara 2? Pasti cara 2 ya. Iya nggak sih? Iya dong. Nah, itu yang dinamakan sistem berjenjang. Dengan kata lain, network marketing, MLM ya. MLM. Intinya, semua usaha itu bergerak di bidang MLM. Cuma tak kasat mata. Keuntungan dalam bisnis MLM itu ada 3 ya, yang saya tahu. Yang pertama, kita mendapatkan passive income yang menjanjikan. Yang kedua,
kita akan mendapatkan pelatihan untuk mengasah keahlian komunikasi, sehingga akan membentuk jiwa personal selling yang sangat kuat. Yang ketiga, kita juga dapat memperluas relasi bisnis. Jadi di sini kita diajari untuk lebih berani menghadapi orang. Nah, bicara tentang sebentar. Ya, sudah kelihatan. Bicara tentang keuntungan MLM, saya akan menjelaskan keuntungan MLM yang saya geluti selama ini ya, sampai saat ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira jika Anda memiliki uang 3,1 juta, Anda pergunakan untuk apa? Mungkin untuk menambah modal, atau untuk beli baju, mentraktir teman, atau untuk bayar hutang. Nah, kalau di bisnis saya ini, modal hanya 3,1 juta, potensi income itu 100 juta sampai 8 miliar per bulan ya. Bagaimana caranya? Nanti ya saya jelaskan trik-triknya setelah Anda bergabung. Nah, keuntungan MLM, 7 keuntungannya. Yang pertama, jika Anda bergabung dalam mitra kami, potensi penghasilan yang Anda dapatkan 100 juta sampai 8 miliar nanti bisa diwariskan ke anak dan cucu Anda tanpa harus menunggu Anda meninggal terlebih dahulu. Yang kedua, jika Anda dapat merekomendasikan ke satu teman untuk menjalankan bisnis dan bermitra lalu pakai produknya, review, dan posting, maka Anda akan mendapatkan bonus yang namanya bonus sponsor 50.000. Yang ketiga, jika Anda bisa merekomendasikan lebih dari satu orang, maka Anda akan mendapatkan bonus yang namanya bonus pairing. Contohnya begini ya, jika Anda merekomendasikan langsung 2 orang, maka Anda akan mendapatkan bonus tambahan, yaitu bonus pairing, sebesar 20.000. Keuntungan yang keempat, ini nih, keuntungan yang keempat ini yang paling asik. Gini, Anda kan merekomendasikan si A. Nah, si A ini merekomendasikan 2 temannya. Maka Anda akan mendapatkan bonus generasi dari si A sebesar 10% dari bonus pairing. Kira-kira nih, contoh ya, Anda tahu ada harga minyak di toko A, lalu Anda merekomendasikan ke B. Di sana loh ada minyak murah. Kira-kira si B mau beli nggak? Pasti beli kan? Nah, apakah Anda yang sudah merekomendasikan toko A dapat bonus dari toko A? Pasti tidak ya. Di bisnis saya ini beda. Setelah kita merekomendasikan, pasti dapat 10% dari bonus pairing. Nah, itu yang namanya bonus generasi 10%. Keuntungan yang kelima, setelah Anda bergabung di bisnis kami, untuk pembelian produk selanjutnya, Anda akan mendapatkan
diskon 50.000 per produknya. Keuntungan yang keenam, Anda juga akan mendapatkan cashback 30.000 per produknya. Keuntungan yang nomor 7, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tahu Atta Halilintar dan Ria Ricis ya? Nah, mereka kaya itu kenapa ya? Pasti ya, mereka itu kaya karena mereka viral. Begitu juga dengan bisnis ini. Kalau Anda memviralkan, Anda akan jadi kaya juga seperti mereka. Misalnya begini ya, Anda merekomendasikan si A. Si A merekomendasikan si B. Si B merekomendasikan si C. Si A beli produk, si B beli produk, si C beli produk. Maka Anda akan mendapatkan 2.000 dari A, 2.000 dari si B, 2.000 dari si C, dan begitu seterusnya. Bonus ini yang memiliki potensi income 100 juta per bulan sampai 8 miliar per bulan. Untuk mengumpulkan sejumlah uang 100 juta per bulan ini, hanya cukup memakan waktu sekitar 10 bulan saja. Itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini aktif ya. Jadi untuk mendapatkan 100 juta ini hanya mengajak 3 orang saja yang benar-benar mau memakai produk dari kita. Kalau untuk mendapatkan 200 juta, 300 juta, apakah harus kelipatannya? Enggak loh, kita enggak ada kelipatan-kelipatan begitu. Jadi dari 3 orang tadi, kita cukup menambah 2 orang saja. Jadi kita cukup merekomendasikan 5 orang. Maka potensi income yang kita dapat itu bisa mencapai 8 miliar per bulan. Kira-kira nih, menguntungkan mana mengeluarkan uang 3.100.000 untuk beli barang-barang di mall, untuk makan, buat bayar hutang, dengan jika kita mengeluarkan uang 3.100.000 untuk bisnis dengan hasil yang sudah kelihatan di depan mata. Kira-kira gimana? Jika Anda dapat tawaran bisnis seperti ini, modal 3,1 juta dengan penghasilan 8 miliar per bulan, kira-kira Anda akan ambil atau lepas? Lepas. Gimana Bapak itu? Ambil atau lepas? Diambil atau dilepas, Pak? Lepas. Kenapa dilepas, Pak? Kenapa dilepas? Atau mungkin kurang Kenapa paham dilepas? dengan bisnisnya atau gimana? Menjanjikan. Biasanya keuntungan yang menggiurkan itu dalam tanda kutip Ya. tanda tanya. Ya, Bu Ira dihabiskan dulu materinya nanti kita Iya. tanya jawab. Silakan Bu. Untuk yang take it malam hari ini ya, umpama ada yang mau ambil malam hari ini, nanti saya kasih bingkisan istimewa nih. Jadi nanti bisa alamatnya dikirimkan ke Bapak. Kayaknya cukup sekian Pak Pram untuk materi saya malam hari ini. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menjalankan bisnis dan bisa bekerja sama dengan kita, bisa hadir untuk
acara kita besok, kita ada acara bisnis highlight jam 7 malam. Nanti bisa di WA ya, di grup kan ada nomor saya, nanti bisa Ya. WA ya, gitu. Hmm. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya pamit undur diri ya. Salam sejahtera dan sukses bersama. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pramudia Herlambang dari Pram Manajemen. Silakan Bapak. Terima kasih. Jangan undur diri dulu. Oh, ini masih ada Ya, banyak iya, sekali pertanyaan. ya, maksudnya undur diri dari hanya. Oke, ini materinya sangat membuka wawasan kita ya. Jadi mengapa sih bisnis MLM ini? Ini pertanyaan pertama dari saya, Bu. Kita menuju ke sesi tanya jawab dari judul webinar kita, membongkar mindset berbisnis MLM. Dari keuntungan yang Ibu Ira tadi jelaskan, ada 3 poin ya tadi keuntungannya. Sebetulnya kenapa sih berbisnis MLM di pandangan orang banyak ini masih terlihat negatif, Bu? Sebabnya itu kenapa, Bu? Mungkin Bu Ira bisa menjelaskan. Dengar suara saya, Bu? Iya ya, kebanyakan Pak, kebanyakan. Kenapa? Kebanyakan silakan. begini. Kebanyakan begini ya Pak ya. Orang-orang itu mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Jadi banyak yang MLM itu yang banyak kesannya membohongi gitu ya. Jadi banyak orang yang akhirnya dibawa sampai zaman sekarang gitu loh. MLM gitu. Padahal kesalahannya itu dari orangnya sendiri, Pak. Oknumnya ya. Iya, juga oknumnya juga orangnya sendiri sih. Karena mereka kan menginginkan penghasilan yang langsung instan. Iya, tidak mau apa ya? Tidak mau berusaha gitu. Jadi maunya modalnya segini, saya maunya langsung ada uang banyak gitu. Padahal itu kan nggak mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi semuanya itu harus butuh perjuangan. Betul ya Bapak ya? Iya. Jadi sama kayak ini ya. Kalau kita buka toko, pengennya buka toko langsung laris itu juga. Ya memang bisa, cuma kan butuh proses ya. Ini sangat anu ya, pertanyaan ini sangat relevan sekali dengan pertanyaan dari Pak Johan Wibowo. Dari beberapa MLM yang ada itu bagaimana Bu cara memilih MLM yang baik itu bagaimana? Cara memilih MLM yang baik itu ya, kita harus melihat perusahaannya itu Pak. Jadi kira-kira perusahaan itu kita yang sudah bergabung, kalau di tempat saya begini Pak. Kalau di tempat saya ini kan 1 bulan itu kita bisa mendapatkan gaji 4 kali. Jadi kita bisa mendapatkan gaji setiap hari Senin. Belum lagi nanti kita mendapatkan jarang ya perusahaan mau membagikan keuntungannya untuk para mitra-mitranya. Di tempat saya ini dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan namanya dividen, Pak. Jadi dividen ini kita mendapatkan 1% dari keuntungan. Kita juga harus melihat legalitas perusahaan. Jadi kan banyak ya yang pendukungnya untuk kita percaya sama suatu perusahaan gitu. Gitu ya Pak. Semoga menjawab ya. Jadi semoga Bapak-bapak paham ya. Soalnya gini, saya menambahkan, jadi untuk memilih perusahaan MLM yang bagus itu harus terdaftar di APRI ya Bu ya, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Kalau perusahaannya tercatat di asosiasi itu pasti dipastikan bagus ya. Yang setahu saya ini yang paling terkenal itu MB,
terus CNI, kemudian kalau mertua saya tuh saya mau sharing, dia pernah bergabung di Forever Young, kalau Bapak Ibu tahu. Itu memang MLM yang paling apa ya, paling tua. Dia pernah sudah bisa mendapatkan mobil atau berlibur ke Eropa. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak atau Ibu Rehan. Ini dia curhat, dulu tuh dia pernah ikut MLM itu kok kesannya hanya ngajak-ngajak orang, tidak tidak fokus ke penjualan produknya. Dan bertujuan dia tujuannya hanya mendapatkan komisi aja, bukan produknya. Apakah ada Bu MLM yang sifatnya syariah itu ada Bu? Sifatnya syariah ya. Mungkin Bu Ira bisa menyimak di kolom chat ini. Jadi Bu Raihan ini atau Bapak Raihan ini kok dia tuh pernah ikut MLM kok ngajak orang aja, tidak fokus ke penjualan produknya. Hanya ke komisi saja, tidak ke edukasi ke penggunaan produk-produk. Saya kalau untuk untuk MLM yang lainnya Pak ya, saya kurang memahami ya Pak ya. Tapi di sini saya di tempat saya ini kita itu cuma di bukan untuk menjual langsung gitu ya, tapi kita diajari untuk melakukan kita pakai produknya. Setelah kita pakai produknya, kita review. Jadi kita itu membuktikan bahwa produk yang kita pakai ini benar-benar gitu loh, benar-benar aman gitu. Ya. Habis kita review, lalu kita posting. Jadi kita nggak memaksa orang-orang untuk membeli produk. Jadi kita nggak mengejar yang namanya kayak biarin orang ini masuk, aku nggak ngurus Jadi kalau di kita nggak gitu ya Pak ya. Kita itu kalau sudah orang yang masuk gabung gitu ya, kita akan mengadakan pelatihan 10 bulan. Jadi kita akan bimbing sampai 10 bulan itu sampai beliau ini mendapatkan penghasilan dari dia gabung ke perusahaan kami gitu. Jadi pelatihan itu semuanya gratis Bapak. Gitu. Kalau untuk MLM yang lainnya saya kurang paham ya Pak ya. Semoga menjawab ya dari Bapak Raihan. Boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak Pak Pram? Iya, entar saya habiskan dulu ke pertanyaan di kolom chat ya Pak ya. Entar nanti kita open mic. Ini dari Bu Leni Wardiani. Kalau yang paling bagus itu kita jadi tim MLM atau pembuat MLM, Bu? Mungkin Bu Ira bisa lihat di kolom chat ini ada pertanyaan. Jadi timnya MLM atau yang membuat MLM itu sendiri? Kalau untuk yang membuat MLM itu pasti owner ya Pak ya? Iya. Jadi kita itu ya di tempat saya jadi cerita di tempat saya ini lagi ya. Di tempat saya itu kita memang tim MLM, tapi di sini kita setiap kali pertemuan, jadi 1 minggu itu kita pertemuannya itu bisa sampai 4 kali. Jadi di sini kita satu tim, bukan satu tim sih, semua ya, kita selalu diajarkan untuk menjadi seorang owner. Jadi kita diajari untuk menjadi seorang pebisnis, gitu Pak. Jadi kalau untuk membuat MLM ini maksudnya gimana ya? Membuat MLM. Mungkin ya membuat perusahaan MLM baru gitu. Atau kita jadi Jadi pengikutnya. Sepertinya Bu. Ya, kalau untuk membuat MLM ini mungkin memang harus benar-benar ahli ya orangnya ya. Iya. Oke, semoga menjawab Bu Leni Wardiani. Ada yang mau bertanya? Silakan open mic, silakan. Nah, ini pertanyaan udah habis di kolom chat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Mediana, silakan.
Udah raise hand. Selamat malam Pak Pram. Selamat malam Bu. Apa kabar? Baru bisa ngikut lagi. Iya, silakan. Saya tadi melihat untuk materinya ini kebetulan saya memang pingin tahu juga. Jadi kalau untuk MLM nih Mas Pram, saya punya pengalaman nih gitu ya. Jadi benar gitu yang zaman NW, CNI dan sebagainya, saya orang MLM nih ya. Bahkan saya dapat free jalan-jalan ke Singapura, Thailand, itu saya dapat gitu kan. Cuman dari semua yang pernah saya jalani gitu ya, Pak Pram, yang berbagi sharing aja gitu ya. Namanya MLM itu kan multi level marketing gitu. Jadi memang benar-benar kita itu memang menjual dengan sistem tim gitu ya Pak ya. Tapi di sini yang saya ambil bahwa kita harus memilih produk apa sih gitu yang memang bisa, selain dari perusahaan yang APLI itu ya Pak ya, saya benar-benar memegang perusahaan yang besar. Pada saat itu sharing aja bahwa saya memegang perusahaan Peter Keiza, di mana yang punya chairman-nya itu adalah salah satunya yang punya saham di OT gitu, perusahaan yang orang tua. Ya, cap orang tua itu ya Pak ya. Itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Benar-benar yang waktu awal-awal itu di Lampung ini benar-benar Pak booming sangat luar biasa, dan bahkan saya menjadi top penjualan tertinggi pada waktu tahun 2009-2010 ya Pak ya. Sudah sampai ya 3 tahun berturut-turut saya memegang itu penjualan tertinggi, omset tertinggi gitu kan. Dan bonus segala macam memang saya dapatkan. Tapi setelah itu ya Pak ya, maaf aja ngomong. Jadi kita tidak bisa terpaku untuk terus menjalankan MLM di mana produk yang diperlukan, karena kita kan satu tim. Ketika kita ada tim, di bawah kita ada, di sebelah kita ada, di segala macam ada, kita memerlukan untuk berputar tuh kita perlu produk gitu kan. Ketika produk yang kita perlukan itu tidak ada, itu tim itu tidak jalan Pak gitu. Jadi pada saat itu benar-benar yang kita nih orang ya gitu, bukan istilahnya patung yang menunggu harus ini itu mencari orang, kasarnya ngomong, merekrut orang. Tapi kalau produk yang kita akan jual itu tidak memadahi, tim itu tidak jalan Pak gitu. Maksudnya produknya kosong gitu Bu? Produk yang digemarin itu kosong Pak. Saya waktu itu menjual katalog produk Peter Keiza gitu kan. Kan namanya manusia itu kan yang disukai itu kan sama ya Pak ya produknya ya. Kalau sepatu itu sepatu yang modelnya ya itu gitu loh. Sementara untuk perusahaan itu harus menjual semua yang ada di katalog gitu kan. Betul. Nah itu kan menjadi kendala juga gitu. Jadi ya maksud saya ya untuk MLM ini kalau memang produknya memang baik ya silakan saja gitu. Tapi nanti yang akan terjadi seperti itu karena kita satu kesatuan dan rangkaian gitu kan. Jadi kita nggak bisa dapat bonus tinggi seperti saya dapat 20 juta, kalau di bawahnya tidak jalan, tidak gerak, itu nonsen gitu. Jadi seperti itu ya, mungkin itu ya Pak ya, bahwa itu sebenarnya kerja tim. Di mana satu kesatuan, ada produk, kemudian kita menjual dalam satu kedalaman tertentu, dapat bonusnya, bla 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 begitulah. Itu sudah saya alami, dan alhamdulillah sih kebetulan saya karena memang kita ilmunya dapat ya Pak ya, setelah kita ikutin MLM segala macam, pengalaman kita ya, ibarat kata semangat kita segala macam, link-link kita ada, ya akhirnya saya bisnis yang lain pun alhamdulillah alhamdulillah jalan gitu Pak. Ada ilmu yang kita dapatkan. Mungkin itu hanya sekedar sharing saja. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Bu Mediana dari Lampung sharingnya. Wah ini menguatkan kita. Jadi mindset berbisnis MLM itu tidak selamanya buruk. Mungkin Pak Edi ada yang ditanyakan, silakan Pak Edi. Di MLM itu sebenarnya ada 3 keuntungan. Yang pertama itu kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya target perusahaan 1,7, ya kita nanti dapat pendapatan dari 2 juta, 5 juta, 100 juta, sampai 1 M, tapi tetap 1,7. Jadi marginnya kan besar. Nah, itu namanya kekayaan sesungguhnya. Tapi kekayaan sesungguhnya, tapi kita masih mikir ribuan karyawan, itu bukan kekayaan sesungguhnya. Karena kita tidurnya nggak bisa nyenyak. Nah, yang kedua, leveraging waktu. Jadi kita kalau ngerintis sebagai kepala cabang misalnya dari
orang biasa jadi kepala cabang di bank niaga gitu misal. Kita perlu waktu 10 sampai 30 tahun baru bisa mencapai kepala cabang, mungkin gajinya sekitar 50 juta atau 75 juta. Nah, kalau join MLM, kita hanya perlu waktu 4 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun bisa nyampe 50 juta. Itu namanya leverage. Dan yang ketiga, power of one. Jadi kalau misal bulan Januari kita joinkan 1 orang jadi 2 orang. Bulan kedua Februari masing-masing 1 jadi 4. Nah, kira-kira di bulan ke-12 jadi berapa? Ternyata di bulan ke-12 orang di bulan ke-6 sudah mulai mundur karena dia tidak sadar bahwa power of one itu sampai bulan ke-12 bisa terkumpul 4.096 orang. Itulah namanya power of one. Jadi 3 itu yang yang membuat MLM bisa menjadi selain kita bisa merubah kehidupan kita, kita juga menjadi dari orang biasa menjadi leader itu juga perlu proses. Nah, di MLM ada pendidikannya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Johan atas sharingnya. Jadi memang apapun bisnis Bapak Ibu, entah itu yang bisnis biasa atau berbisnis MLM itu memang diperlukan proses ya untuk menjadi sukses. Mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya, silakan. Open mic, open kamera, silakan. Tidak usah malu-malu. Kita bedah mindset akan menjadi lebih baik lagi. Silakan, monggo. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Atau mungkin bertanya, silakan. Pak, saya mau Mau ini kan saya kan awalnya kan karyawan. Iya, Bu Riris. Terus masuk ke bisnis, banyak tawaran ya Pak ya. Terusnya ada MOU lah, ada MOU. Saya bingung, ini kan saya tipe orang yang nggak mau menyia-nyiakan peluang ya kan Pak. Ya, betul. Saya senang kan kemarin kan ada permintaan gitu, ada suatu tempat gitu kan ya, tempat wisata gitu. Tapi kan sistemnya konsinyasi. Kok berat banget di pihak kedua kan kita ya Pak, pihak satu kan sana. Terus saya minta udah beli putus aja deh, karena banyak teman-teman saya juga banyak yang pada keluar dari Carrefour lah, dari Alfamart, Indomaret gitu kan, karena banyak hal gitu ya, mereka ngembaliin produk kita last minute gitu loh. Jadi pas udah mau expire, jadi bagaimana kita untuk bisa menjual kembali gitu kan. Begitu banyak yang remuk, kan saya kan snack ya Pak, keripik sama cookies gitu kan. Banyak yang remuk katanya produk mereka gitu kan. Hancur Mina katanya gitu kan. Udah gitu pembayaran 2 bulan belum dibayar-bayar gitu kan. Cash flow kita mandek gitu. Jadi saya juga ragu, kok banyak klausalnya, kok banyak yang ini gitu, kok memberatkan kita, tidak diatur yang bagaimana kalau misalnya kesalahan dari mereka gitu mengembalikan udah mau expire date gitu kan, itu tidak diatur gitu. Tapi kalau ini yang diatur hanya yang meringankan mereka gitu, yang keuntungan untuk mereka kan, pihak satu. Jadi di situ diatur lah keterlambatan ibu mengirim gini gitu kan. Terusnya hak mereka itu mereka berhak untuk mengembalikan barang gitu kan lah. Dari pihak kitanya enggak ada. Terus saya tanya, bisa enggak ada addendum, misalnya tambahan gitu ya? Enggak bisa Bu. Ya misalnya gini loh. Misalnya oke, kita mau dibalikin. Cuman kan ada enggak misalnya kan ada tikus di sana, fotonya rusak, digigit tikus, bagaimana gitu kan? Itu kan kesalahan kita, itu bagaimana tidak diatur kan? Kedua, ya Bu, nanti kita perhatikan, loh kok lisan hari gini masih lisan? Kan harus ada hitam di atas putih dong, aku bilang gitu dong. Boleh dong ditambahin, aku bilang nggak bisa Bu, katanya gitu. Lah, kok nggak ada bisa tambahan klausul gitu kan? Terus ini juga misal pembayaran dari pihak
kalian telat bagaimana? Ya Bu, nanti kita kasih tahu orang keuangan. Nggak bisa dong, harus diatur juga di situ. Bagaimana kalau keterlambatan dari kalian? Apa konsekuensinya gitu loh. Jangan kalian menuntut kita konsekuensinya, tapi kalian nggak bisa dituntut konsekuensinya gitu. Saya kayaknya nggak bisa join deh. Saya akhirnya tegas gitu. Saya tegas Pak gitu. Tapi misalnya sayang juga istilahnya saya. Tapi untuk saat ini saya masih UMKM sih ya. Berat juga kalau misalnya cash flow saya mandek gitu kan sampai 2 bulan juga kan. Saya terus terang aja gitu Pak. Jadi itulah yang sering saya tuh konsinyasi tuh berat bagi saya gitu Pak. Karena banyak hal klausulnya tuh tidak mau ada penambahan. Jadi gitu mereka merasa ya mereka yang menang sendiri gitu itu. Jadi gitu aja Pak yang mau saya sharingkan gitu Pak. Siap. Bu Ira, Iya, Pak. Ini dari curhatnya Bu Riris ini dari semua yang bisnis kita lakukan ini keterampilan untuk apa ya literasi kita membaca perjanjian itu kita lemah Bu. Jadi kita merasa wah ini kok perjanjiannya seperti ini kok merugikan. Kalau menurut Bu Ira sendiri bagaimana untuk mengatasi kita malas membaca perjanjian apapun bisnisnya itu? Silakan. Jadi Bu Riris ini apa ya pernah cerita, jadi dia berbisnis ternyata di tengah jalan tidak sukses, kemudian barangnya banyak yang dikembalikan dan rusak, ini dia komplain. Itu risiko ya Pak ya? Iya. Setiap usaha itu kan pasti ada risikonya. Jadi ya mau nggak mau kita harus siap untuk menghadapi apapun risikonya itu ya. Jadi kalau saya boleh berpendapat ya Bu Ira dan Bapak Ibu semuanya, jadi kita tuh memang mau tidak mau, ya suka tidak suka, ya kita harus membaca perjanjian kerja tersebut. Jadi apapun bisnisnya, mau Alfamart, Indomaret, entah itu MLM apapun, kita baca dulu syarat dan ketentuannya. Jadi kita tahu risiko apa yang akan kita hadapi ke depannya itu. Nah, sama kayak kemarin di webinar yang beberapa hari yang lalu saya membahas tentang asuransi, ya sama. Setelah Bapak Ibu ikut asuransi ternyata mau diklaimkan, ternyata ditolak, ternyata ada beberapa yang tidak bisa di-cover. Nah, akhirnya Bapak Ibu protes. Padahal sudah tercantum di surat ketentuannya seperti itu. Seperti itu ya Bu Ira ya. Jadi kita harus dibaca ya. Ada yang lain yang mau bertanya atau yang mau berkomentar? Nah, ini sebentar. Ada pertanyaan nih dari Bapak itu Ibu Ari. Ini untuk sistem binary Bu, untuk pembagian keuntungannya di MLM itu gimana Bu? Apakah baik atau buruk, plus minusnya gimana Bu untuk sistem binary untuk pembagian keuangan? Mungkin Bu Ira bisa menjelaskan. Untuk sistem apa ya? Namanya network marketing. Jaringan pemasaran itu banyak ya Pak ya. Ada yang binary ini ya. Tapi saya untuk yang binary ini saya belum memahami benar. Jadi saya yang saya dalami itu jadi pakai sistem MLM. Kalau binary ya jujur saya belum sampai ke situ sih apa binary itu. Kalau menurut Bu Ira sistem MLM itu seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang sistemnya bagaimana untuk pembagian keuntungannya, untuk sistem bisnisnya itu seperti apa Bu kalau MLM? Kalau di kita itu sistemnya itu ya kita memberikan keuntungan yang sama rata ya Pak ya. Sesuai dengan kinerja kita. Jadi sesuai dengan kerja keras dan kinerja kita. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Gitu. Jadi kalau mau kemana gitu kita semua saling mendukung. Kita saling. Jadi lebih adil Bu ya. Iya. Ya, soalnya setahu saya kalau sistem binary ini kan sistem 2 kaki. Kalau kaki kanannya panjang sebelah, nah ini manajernya yang di atasnya itu kadang-kadang ini Bu.
tidak mau tahu ongkang-ongkang. Yang penting dia dapat keuntungan, tidak membantu yang kesulitan untuk memperpanjang jaringannya. Tapi kalau dengan MLM ini kita lebih adil ya, sama-sama saling saling membutuhkan Bu ya. Iya, iya. Jadi sistem yang di MLM yang saya jalani ini tidak ada yang kayak ini menghalangi keluarnya bonus dari kaki yang lain, tidak ada Pak kayak gitu Pak. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi formulir agensinya, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Bentar, saya absensinya. Bentar, ada pertanyaan lagi. Nah, jadi memang untuk Bu siapa ini? Bapak atau Ibu Ari, jadi memang untuk MLM ini lebih untuk bisnisnya lebih menguntungkan daripada binary. Jadi kita saling menguntungkan. Jadi tidak ada salah satu yang dikorbankan seperti itu. Ada yang mau berkomentar atau yang mau bertanya silakan. Saya ya. Ya, silakan Pak Johan. Binary itu memang sama Apli diakui. Tapi kita harus pakai nalar kaki 2 sama kaki 3. Hasilnya besar kaki 3. Kaki 3, kaki 4, besar kaki 4. Jadi kalau 2 ya banyak manipulasi karena besar sebelah ya kata Pak Pramudia tadi hangus. Jadi memang binary itu banyak dan itu sistem yang paling murah. Jadi perusahaan baru biasanya adopsi binary. Tapi kalau perusahaan yang sudah berpengalaman dia pasti sistemnya lebih mahal dan bisa kakinya makin banyak ya hasilnya makin banyak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Jadi ini memang mencerahkan kita semuanya. Jadi memang mindset berbisnis MLM itu kalau menurut Pak Johan itu tidak seperti itu ya. Jadi memang proses bisnisnya, sistem bisnisnya MLM itu lebih menguntungkan daripada binary. Mungkin ada yang lain mau berkomentar atau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya atau komentar karena pertanyaan kalau kepengen ngerti MLM pasti ada buku-bukunya yang bisa dukung kita ya. Kayak ini, GoPro Eric Bohr, terus Threat of MLM. Oh ya, pernah tahu ini tuh. Ada juga tahun pertama di Network Marketing. Jadi di situ kita join MLM tuh masalahnya apa itu dibahas di situ. Jadi kita jadi ngerti, nanti kita jadi bisa sukses di MLM gitu ceritanya. Jadi buku-buku yang tadi itu tidak menjurus ke salah satu MLM Pak ya. Jadi itu memang pengetahuan umum. Ya. Netral. Kalau percetakannya di MIC. Nanti saya kasih nomor WA-nya kalau mau order. Ya. Jadi kalau MIC itu lebih murah dari Gramedia sama Togamas. Ya ada diskon 20% gitu biasanya. Karena tidak ada pertanyaan, kita menuju ke Zoom UMKM Expo. Nah, sini sekalian aja Pak Johan. Jadi dari buku-buku yang tadi Pak Johan sampaikan, mungkin ada beberapa orang yang membutuhkan buku tersebut untuk menambah pengetahuannya. Silakan Pak Johan. Langsung aja promosi. Oke. Ya. Jadi itu MIC itu memang perusahaannya di Surabaya. Nanti ada nomor WA tak share di grup ya. Kalau mau pesan biasanya di GoPro ini kan ada 7 strategi menjadi pebisnis MLM profesional. Jadi kita kalau join ya jangan amatir tapi profesional. Nah profesional nanti ada cara-caranya di buku ini. Kalau boleh di-share nomor teleponnya Pak di kolom chat Pak Johan boleh? Oh ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang ingin menambah pengetahuan tentang MLM agar tidak terjebak di MLM abal-abal, bisa menghubungi Pak Johan Wibowo. Mohon Pak Johan untuk menuliskan nomor teleponnya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih mendalam tentang MLM
bisa menghubungi Pak Johan Wibowo. Saya tunggu Pak Johan. Ada yang mau promosi lagi? Bapak Ibu tentang bisnisnya? Silakan. Bu Nunung, ada yang mau promosi? Pak Edi? Nah, ini sepertinya Bu Susana Ida ini berminat. Malam Ya, Pak. silakan Ya, Pak Edi. saya sangat tertarik karena memang sudah dari awal saya bilang saya tidak suka ML, sudah bosan dengan ML. Ya, jadi saya penasaran malam ini mau kupas ini apa yang ini. Nah, ini memang tadi dari Bu Ira, ya terima kasih. Yang jelas saya, kenapa tadi saya bilang kenapa saya ada di Blesti, ini kan Blesti kan MLM juga. Cuman ya sebetulnya tidak suka dengan MLM-nya, tapi produknya Pak. Ya, jadi saya bertahan sampai hari ini 14 tahun Pak. Saya di Blesti 14 tahun, tapi 1 tahun pertama saya tidak lakukan apa, karena saya tidak minum, tidak merasakan manfaatnya. Jadi waktu saya jalankan itu, pas saya kerja di Lampung, kondisi sangat capek. Kalau saya kerja, saya baru minum teh ini. Jadi yang saya rasakan pertama bangun pagi enak. Itu aja yang saya rasakan, sehingga saya terus minum dan kasih share ke teman. Saya lakukan 2 hal aja, care and share. Ya, jadi tapi bukan soal, tapi ya puji Tuhan ya, saya bersyukur selama saya di Blesti, saya sudah sempat mendapatkan fasilitas keliling 5 benua, Pak. Mewakili 5 benua, Pak. Ya, nggak apa-apa, ini sih sharing aja. Saya senang ya. Memang ini kita harus banyak belajar. Saya juga sampai hari ini, saya masih mau belajar. Mantap. Oke, terima kasih. Nanti ada nomor telepon, bisa kita kontak-kontak lah ya. Kalau mau kesaksian, nanti habis waktunya, Pak. Karena ini masih banyak, saya lihat, ya benar, ada pemula, ada yang sudah pakar di sini. Ya nggak apa, kita saling tukar pikiran aja. Ya, saling sharing aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak kasih, Edi. saya sudah masukkan grup. Ya. Ya. Nanti Jadi kita Bapak bisa Ibu, sharing-sharing. ya, jadi terima kasih banyak Pak Edi Blesti atas sharingnya pada malam hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu yang membutuhkan buku-buku pengetahuan tentang MLM, bisa menghubungi Pak Johan di 089 65 90 92 372. Nomor teleponnya sudah dituliskan Pak Johan di kolom chat. Monggo silakan jika berminat bisa menghubungi Pak Johan. Ada yang lain mau promosi silakan. Tidak hanya MLM aja, mau bisnis apapun, kuliner atau apa silakan promosikan di sini. Karena Pak Johan, Bu Nunung, Pak Edi yang masih on kamera di forum ini, saya juga berhasil mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan ke pembeli di Lampung, di BUMN desa di Lampung. Jadi petani kopi dari Malang Selatan bisa menjual kopinya ke Lampung berkat ini Sum UMKM Expo. Ada yang lain? Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi absensinya. Ada yang mau promosi lagi atau mungkin bertanya? Saya Pak, dengan Erik. Ya, silakan Pak Erik. Iya, sebenarnya kalau bisnis MLM ini saya apresiasi loh Pak. Sejauh ini yang saya pelajarin, ya memang sih kalau dulu saya juga punya anggapan negatif ya tentang MLM. Karena umum, karena sistemnya juga begitu ya Pak. Namun belakangan ini saya lihat sebenarnya bisnis MLM ini bisa menjadi passive income loh. Betul. Ya bisnisnya sih sederhana Pak, tapi nggak gampang. Gitu, maksudnya begini, ya hanya merekrut orang, ajak orang untuk menikmatin produknya, menduplikasi, itu kan hal yang sederhana ya, tapi untuk meyakinkan itu butuh proses. Itu Pak. Saya juga melihat MLM ini sebenarnya suatu bisnis yang bisa dikatakan bisa untuk masa depan. Betul. Karena orang tidak akan selamanya mencari aktif income. Tadi kan dari narasumber menyampaikan tentang konsep Robert Kiyosaki kan. Betul. Kuadran kiri itu aktif income, di kuadran kanan itu pasif income. Jadi kalau MLM ini sangat memungkinkan untuk pasif income.
Begitu Pak, kiranya. Terima kasih itu. Terima kasih banyak Ya. Pak Erik atas testimoninya ini. Jadi memang malam ini apa ya, runtuh ya mindset yang tidak mengenakan, yang mindset negatif tentang bisnis MLM ini. Berarti MLM ini memang bisa diandalkan ya, jadi bisa dijadikan passive income. Jadi kita tetap mendapatkan pendapatan meskipun kita sudah tidak produktif lagi. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang mau promosi. Harus tahu bedanya MLM dengan perusahaan ya, seperti misalnya roti ini. Kan kalau roti ini dari pabrik banyak jalur sampai distribusi sampai iklan dibebankan ke pembeli. Nah, kalau MLM sebenarnya 2 jalur, jadi perusahaan dan distributor. Jadi marginnya besar karena MLM enggak sponsor, enggak boleh harusnya. Jadi yang sponsor itu distributor, iklan, ya dia cerita. Nah, pembagiannya jelas lebih gede, memotong jalur-jalur yang di konvensional tadi banyak, hanya dibagi 2 gitu. Jadi kenapa penghasilan pemain MLM bisa lebih tinggi ya karena itu share-nya lebih gede. Oke, terima kasih. Jadi memang bisnis MLM itu tidak banyak jalur-jalur distribusinya, jadi tidak kena iklan, jadi harga barangnya juga lebih murah karena distribusinya juga lebih pendek. Jadi keuntungan kita menjadi besar seperti itu ya Pak John ya. Jadi lebih benar. Karena harganya misalnya ya kita beli lebih murah gitu kan berarti perusahaan MLM-nya yang nggak benar. Karena produk yang biasa dikonsumsi tapi dia pakai buat MLM. Nah, itu beda. Jadi kenapa banyak orang ya enggak suka MLM karena pertama ya belum paham, yang kedua ya kecentok, yaitu produk-produk atau anunya MLM gitu. Oke, makasih Pak. Bu Ira, halo Bu Ira, ini ada yang tanya ini dari Bu Leni Wardiani, ini menarik nih. Bu Ira, monitor? Iya Pak. Ini ada pertanyaan susulan ini, menarik ini mau saya angkat ini. Kenapa ada orang yang mau berhenti jadi karyawan dan berbisnis MLM? Kalau untuk karyawan itu kan waktunya itu ya, kita berangkat pagi sampai kita pulang sore hari Pak. Kalau untuk MLM kan jam terbangnya kita bebas. Jadi sewaktu-waktu kita bisa melakukannya, mau pagi, siang, sore, malam gitu bisa. Jadi ya belajarlah jadi pebisnis, jadi owner gitu. Tapi ini orangnya nih percaya diri, dia resign, kasarannya itu lebih resign terus dia fokus di MLM. Nah ini kalau menurut Bu Ira gimana? Ya bagus Pak. Memang harus begitu Pak. Kita kan juga nggak mau ya kalau mau jadi karyawan terus gitu kan. Kapan kayanya gitu loh, dengan gaji hanya segitu-segitu aja. Jadi ya ada testimoni dari Pak Johan ini. Memang pendapatan kalau berbisnis MLM itu lebih gede daripada karyawan. Sepakat ya Bu ya? Iya, sepakat. Asalkan kita tahu caranya berbisnis, cara aturan mainnya pasti bisa sukses. Jadi kita mau bongkar bisnis mindset yang buruk, yang jelek tentang MLM. Nah, kita akan banyak pencerahan di malam hari ini. Ada yang mau promosi lagi? Silakan. Ada video pemerintah Indonesia, Menteri Perdagangan bilang MLM itu di masa pandemi malah naik. Jadi buat omset Indonesia juga meningkat gitu. Jadi sebenarnya pemerintah pun sudah merestui. Iya. Jadi begini Pak Johan, jadi memang masa pandemi itu karena COVID juga, orang-orang tidak bisa kemana-mana, juga butuh asupan obat. Itu juga bisa
apa ya, kebutuhan tentang produk-produk MLM semakin meningkat di masa pandemi ini. Soalnya dari rumah aja bisa kan? Iya. Dari HP aja juga bisa. Ya, itu pakai sistem namanya digital ya Pak ya. Ya. Sekarang kan sudah zamannya digital. Kalau orang zaman dulu kita bagi brosur di gereja di mana-mana, sekarang pakai Instagram, pakai TikTok, dampaknya juga lebih gede. Dan lagi saya juga menambahkan di Facebook itu memang ada aturan tidak boleh mempromosikan MLM. Ternyata ada teman saya, dia masih bisa mempromosikan produk MLM-nya, tapi dengan cara yang lain, Pak. Jadi ada triknya. Soft selling, soft selling. Bukan langsung tubruk, tapi soft skill gitu. Dan juga ini, Pak, penamaan ininya, tulisan iklannya, dia juga halus banget. Jadi tidak menyebutkan nama merek MLM-nya. Jadi ya seperti jualan produk-produk kesehatan yang lainnya, tapi masih bisa lolos diiklankan di Facebook maupun di Instagram. Mungkin ada yang mau promosi lagi, silakan. Baik, boleh izin sharing Pak Pramudya. Ya, silakan Bu Susana Ida. Ya, terima kasih kesempatannya malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ya, saya mau sharing aja. Kalau saya tuh memang udah lama ya, udah lebih dari 10 tahun menjalankan bisnis MLM. Karena bagi saya, menurut saya itu MLM itu ya dengan modal kecil, tapi kita bisa menghasilkan income yang bisa unlimited juga gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik ya. Kalau saya dulu berbisnis konvensional gitu kan perlu modal yang lumayan besar. Apalagi kalau mau ikut franchise yang udah terkenal nama-nama besar tuh kan, investasinya kan ratusan juta bisa sampai miliaran ya. Tapi dengan di bisnis MLM ini investasi kita tuh bisa minimal, tapi bisa dapat income yang unlimited tergantung dari seberapa besar kerja kita gitu. Jadi itu yang membuat saya dari udah lebih dari 10 tahun tuh tertarik menjalankan bisnis ini. Dan ini tuh di MLM itu kita juga sebagai business owner kan. Jadi ya kita menjalankan bisnis kita sendiri, kita nggak bergantung dengan SDM yang kadang agak susah ya. Misalnya ada teman saya yang buka salon atau rumah makan itu kan kadang SDM itu juga agak bermasalah kan ya. Jadi itu yang saya juga suka di MLM ini, juga selain modal kecil juga waktunya fleksibel juga ya. Waktunya kita bisa ngatur waktu dengan fleksibel. Jadi itu yang membuat saya udah lebih dari 10 tahun, dan sebelumnya saya juga udah beberapa kali ganti-ganti MLM juga karena ya saya mencari yang baik ya Pak ya, mungkin sebelumnya, tapi saya nggak pernah kecewa, nggak pernah merasakan trauma atau yang negatif tuh, puji Tuhan nggak pernah ya. Jadi yang saya ikutin juga sampai sekarang perusahaan-perusahaan yang memang masih berjalan ya. Jadi yang saya lihat tuh juga salah satunya juga perusahaannya, selain produknya kan, produknya yang bermanfaat, kemudian yang ada inovasinya, jadi nggak monoton itu aja. Jadi itu yang orang kadang kan jenuh juga ya kalau produknya cuma satu macam ya Pak. Jadi ya saya udah beberapa kali ganti, tapi yang terakhir nih saya udah lebih dari 10 tahun Pak. Jadi ya mungkin untuk sharing dari teman-teman ya mungkin diperhatikan juga company-nya ya. Jadi jangan sampai kita udah membangun bisnis kita, jaringan kita udah bertahun-tahun, udah misalnya udah 3-4 tahun, tapi ternyata perusahaannya nggak kuat, terus akhirnya tutup kan sayang ya. Jadi ya bisa diperhatikan juga company profile-nya, seberapa bagus perusahaannya kan juga kita bisa sekarang gampang ya, tinggal kita searching aja perusahaannya seperti apa. Kan sebenarnya sih semua perusahaan ML sih rata-rata produknya bagus ya. Cuman ya itu yang perlu kita perhatikan juga, apakah perusahaan ini kuat bertahan lama enggak. Jangan sampai kita udah susah payah, udah
berapa tahun membangun, akhirnya perusahaannya tutup kan. Ya kita juga sedih, kecewa, juga kadang menimbulkan trauma gitu. Siap. Wah, ini mungkin itu saja Pak yang bisa saya sharingkan. Jadi sharingnya Bu Susana Ida ini apa ya, mematahkan mindset negatif kita ya. Jadi dari kesimpulan yang Bu Susana Ida sampaikan tadi, yang pertama adalah kita lihat perusahaannya, ini qualified apa enggak, kemudian produknya, dan kemudian support sistemnya. Jadi untuk berbisnis MLM tidak ada salahnya untuk kita coba. Jadi malam hari ini mindset buruk berbisnis MLM itu sudah runtuh, sudah kembali baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita foto bersama dulu ya. Saya boleh nambahin sedikit. Silakan Pak Johan. Kalau join MLM memang ada 5 pilar yang harus kita perhatikan. Yang pertama memang perusahaan. Kalau perusahaan usianya baru 1 tahun, 2 tahun ya bagi saya ngeri. Karena belum melewati 5 tahun, belum melewati 10 tahun. Betul. Yang kedua produk itu harus unggul tanpa saingan. Jadi produknya misalnya dia penelitian. Jadi sebelum dipublis ke orang itu sudah jalani 8 sampai 9 tahun di laboratorium resmi. Kalau aman untuk manusia baru dipublis. Nah, itu produknya. Dan karena penelitian, perusahaan itu umurnya panjang. Bisa 24 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Karena penelitian itu kan ya balapan sama virus sebenarnya produk itu. Kalau virusnya bermutasi sedemikian rupa, produknya harus kita nangani kan. Yang ketiga marketing plan. Jadi MLM itu sama saja. Kita harus prospek, kita harus belajar. Cuma kalau bayarannya kecil, ya kita butuh berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau bayarannya besar, kita bisa lebih cepat dari yang berpuluh-puluh tahun. Marketing plan harus ya besar. Share-nya perusahaan harus gede. Kita harus tahu. Karena kalau nggak tahu, ya kita join, nggak tahu sampai kapan, sampai di mana. Tapi bayarannya kita tahu berapa persen, itu baru perusahaan yang terbuka. Yang keempat, support system. Jadi kita mulai itu bukan sebagai orang yang pinter, tapi orang yang harus ya mau belajar, punya kemauan belajar, supaya nanti support system ngajari kita. Support system itu sebenarnya cara dari orang-orang yang sudah sukses membuat cara supaya kita tidak jatuh di tempat yang sama mereka waktu mereka awal join. Jadi support system itu juga harus ada. Yang kelima, timing. Sebenarnya tahun 70 itu tahunnya vitamin, tahun 80 itu tahunnya herbal, tahun 90 itu tahunnya antioksidan, 2000-an ke atas itu sistem imun atau kekebalan tubuh. Jadi produknya harus ya untuk kekebalan tubuh atau sistem imun. Dan tiap tahun perusahaan harus bisa membuat konvensional atau konvensi supaya orang-orang seluruh Indonesia bisa datang ke konvensi itu. Jadi itu 5 pilar yang kalau kita mau join perusahaan harus bisa nampil ke 5 pilar ini. Terima kasih. Setuju Pak Johan, terima kasih Pak Johan. Ini sangat menarik. Betul-betul. Tambahan keberanian yang disampaikan oleh Pak Johan. Terima kasih banyak. Oke, kita akan menuju ke sesi, kita foto bersama dulu ya. Bapak aja deh, saya belum dapat inspirasi Pak. Waduh, ya ini aja. Saya akan menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Johan tadi. Jadi memang, nah ini sudah dituliskan Bu Yeni. Terima kasih. Jadi memang perusahaannya harus yang bonafit, yang sudah lebih dari 5 tahun, kemudian support sistemnya, kemudian dari marketing plan, timing dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan materi ini nanti saya tayangkan lagi di
YouTube. Oke, demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Bu Ira atas materinya hari ini dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang memberikan pencerahan, penguatan agar kita tidak selalu berpandangan negatif tentang bisnis MLM. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi webinar yang menarik lainnya. Terima kasih banyak Bu Ira atas sharingnya pada malam hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.